balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab 98 nih. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Setelah mendapatkan 1 ekor ikan gurame yang besar, Riko menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Sedangkan Intan membersihkan ikan itu dan membumbuinya. Tan, kamu kapan wisuda? Tanya Riko sambil membakar ikan di tangannya. 5 hari lagi mas. Mas Riko mau datang? Tanya Intan. Ya iyalah, kan aku wali kamu sekarang. Lagian semua orang juga udah tahu kalau kita suami istri, termasuk guru-guru kamu di sekolah kan? Jawab Riko. Iya juga sih, ujar Intan membenarkan ucapan Riko. Karena kamu wisuda lebih cepat dari yang aku perkirakan, pesta pernikahannya kita majukan jadi 1 minggu lagi ya, ujar Riko tiba-tiba. Kok mendadak banget sih mas? Tanya Intan penasaran. Ya kan sekarang kamu hamil. Kalau makin lama nanti perut kamu makin kelihatan gede. Kamu nanti gampang kecapean terus malah gak nikmatin pestanya, jawab Riko. Ia sudah memperkirakan semuanya dengan baik. Oh gitu, balas Intan. Setelah merasa ikannya sudah matang, Riko dan Intan menikmati ikan bakar di bawah pohon di tepi danau yang tenang. Yang terdengar hanya percikan air danau karena ada ikan yang melompat, kicauan burung bernyanyi di atas pohon, dan jangkrik. Embusan angin sepoi-sepoi terasa sangat sejuk dan segar. Intan merasa sangat senang dan damai di tempat seperti ini. Ia merasa bersyukur Riko mengajaknya ke tempat ini meskipun tidak ada sinyal dan listrik. Sore hari, Riko dan Intan kembali ke kota karena Riko harus bekerja esok hari serta mengurus dan mempersiapkan pesta pernikahannya. Dalam perjalanan pulang, Intan tertidur di dalam mobil karena perjalanan panjang yang membosankan. Malam hari, mereka baru sampai di rumah. Seperti biasa, Riko akan menggendong Intan ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Kebanyakan muntah. Badanmu jadi makin ringan. Maaf ya udah bikin kamu tersiksa. Makasih juga udah mau ngandung anak aku, gumam Riko setelah membaringkan tubuh Intan di tempat tidur lalu menyelimuti tubuh Intan dan mengecup keningnya. Setelah itu ia mengambil kopernya di dalam mobil dan membawanya masuk ke dalam rumah lalu tidur di samping Intan. Keesokan harinya Intan membuka mata lalu menggeliat. Ia melihat ke sekeliling dan baru menyadari kalau ia sudah berada di kamarnya. Ia pun melihat ke samping dan melihat Riko yang masih tertidur lelap. Wajahnya terlihat sangat lelah sekali. Intan pun membelai wajah Riko. Mas, makasih ya. Lagi-lagi kamu gendong aku ke tempat tidur. Maaf ya sering ngerepotin, gumam Intan sambil tersenyum. Setelah itu Intan bangkit dan pergi ke dapur untuk memasak seperti biasanya. Tak lupa juga ia membuat kopi untuk Riko dan susu untuk dirinya sendiri. Selesai memasak, ia naik ke kamar lantai atas untuk mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tuanya setelah sarapan nanti. Di kamar lantai bawah, Riko membuka matanya dan melihat Intan sudah tidak ada di sampingnya. Ia segera bangun dan pergi ke dapur, berharap menemukan Intan di sana. Tapi nyatanya ia tidak melihat Intan di sana juga. Ia pun naik ke lantai atas dan menemukan Intan sedang menyisir rambutnya di depan meja rias di kamarnya. Riko merasa lega dan tersenyum. Kamu mau kemana? Kok rapi banget? Tanya Riko sambil mengerutkan dahinya lalu duduk di tepi tempat tidur. Aku mau ke rumah ibu mas. Mau ngasih tahu tentang pesta pernikahan kita, jawab Intan. Nanti aja aku yang anter abis aku pulang kerja. Hari ini aku ada meeting yang gak bisa ditinggalin soalnya, ujar Riko. Lah terus aku gimana? Aku di rumah sendiri gitu seharian, tanya Intan. Ya ikut aja aku ke perusahaan. Atau mau ke rumah mama? Di sana ada Sita, jawab Riko. Terserah Mas Riko aja deh. Yaudah mandi sana, aku tunggu di bawah ya, ujar Intan seraya berdiri lalu keluar kamar. Gumam Riko lalu masuk ke dalam kamar mandi. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.